Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sofi dan di sini kita akan membahas soal yaitu ujian akhir semester saya. Di sini ada 2 soal dan di contoh outputnya juga dimasukkan ke sini sebagai contoh. Jadi kita akan masuk ke soal pertama, yaitu buatlah sebuah program yang menampilkan perhitungan nilai akhir dan grade untuk mata kuliah logika dan algoritma pemrograman dari beberapa mahasiswa. Untuk rumus nilai akhir adalah 50% tugas, ditambah 20% UTS, ditambah 30% UAS. Ketentuan untuk nilai huruf 100-80 nilainya adalah A, 70-79 nilainya adalah B, 69-59 nilainya adalah C, 58-50 nilainya adalah D, kemudian di bawah dari 50 nilainya itu adalah E. Kemudian kalian bisa lihat di sini layar outputnya. Ini nanti akan ada judulnya, terus ada masukkan jumlah mahasiswa di input, yang berarti kita akan menggunakan keyword cin untuk cout ini. Kemudian selanjutnya nanti akan layar outputnya akan seperti ini, di mana kita akan menggunakan looping untuk menyelesaikan ini. Dan juga karena ini akan berbentuk tabel, kita juga akan menggunakan array untuk mengerjakan program ini. Jadi kita akan mulai. Yang pertama, kita akan membuat bahasa pemrogramannya yaitu IOStream. Kemudian kita akan membuat bahasa pemrograman yang lain yaitu include IOmanip. Jadi keyword yang tidak ada di IOStream itu yang kita pakai itu akan ada di IOmanip. Jadi IOmanip nanti akan bisa kita kerjakan. Jadi IOmanip itu untuk memanipulasi format output. Kemudian kita lanjut ke using namespace std agar program dapat dijalankan. Kemudian sebelum kita masuk ke main, jadi program ini akan kita kerjakan menggunakan fungsi, dan fungsinya itu adalah fungsi non-void, yang berarti kita akan menggunakan tipe data dan tipe data, kemudian nanti ada return untuk mengembalikan data. Kita tidak akan menggunakan void, tapi kita akan menggunakan fungsi non-void. Kemudian kita juga akan melakukan pertama-tama kita akan menuliskan variabel global. Jadi variabel global ini agar bisa setiap fungsi untuk memasukkan deklarasi dari variabel global ini. Jadi struct mahasiswa ini untuk menyimpan informasi tentang setiap siswa, karena nanti ini kita ada string nama untuk nama mahasiswa. Kemudian kita buat jadi float itu untuk nilai tugas, nilai UTS sama nilai UAS. Tugas, nilai UTS, nilai UAS. Kemudian kita akan menuliskan float nilai akhir karena kita diminta untuk nilai akhir di tabel ini. Kemudian karena kita diminta untuk perhitungan nilai akhir dan grade, kita akan menulis, karena grade itu berupa huruf, kita akan memakai keyword char. Nah, ini segini saja dari variabel global kita. Kemudian titik koma ini titik koma ini untuk mengakhiri suatu sentence. Jadi kalau kita nggak pakai titik koma itu bakal error. Kemudian kita akan masuk ke fungsi kita
ini belum fungsi utama tapi masih fungsi tambahan gitu. Jadi nanti di fungsi utama tinggal kita panggil aja fungsi ini, yaitu fungsi untuk menghitung grade. Kita akan membuat deklarasi ya di sini nilai akhir. Cara untuk menghitung grade-nya itu, karena ini kan dari tentukan 100 sampai 80, maka nilai A, kita akan membuat dari logika matematika, yaitu awalnya kita akan membuat nilai akhir lebih besar sama dengan 80 dan nilai akhir nilai akhir lebih kecil sama dengan 100. Maka nanti nilainya itu akan A, dikembalikan menjadi nilai A. Kemudian kita lanjutkan, kalau misalkan enggak 80 sampai dengan 100, maka jika nilai akhirnya itu lebih dari 70, maka nilainya itu akan menjadi nilainya itu akan menjadi B. Jangan lupa titik komanya. Kemudian kita buat lagi, kalau misalkan enggak lebih dari 70, berarti nilai akhirnya itu lebih dari 60. 60 return C, maka nilainya itu akan C. Kemudian kalau misalkan bukan di atas 60 juga, di atas 50, maka nilainya itu akan di. Kemudian jika di bawah 50 berarti else return. Kalau tidak sesuai dengan keempat ini, maka nilainya nanti itu akan menjadi E. Kemudian akan kita lanjut ke mainnya, fungsi utama kita. Pertama-tama kita akan membuat deklarasi variabel lokal, yang dimana variabel lokal ini hanya bisa digunakan di variabel itu aja. Kayak kalau misalkan variabelnya dibikin di sini, ya cuma di sini aja. Jadi di luar variabel ini, di luar fungsi ini tuh nggak boleh, nggak bisa kita deklarasikan. Itu integer jumlah mahasiswa, karena nanti ada jumlah mahasiswa di sini. Kemudian kita akan cout judulnya program hitung nilai akhir dan lain. Kemudian cout lagi, masukkan jumlah mahasiswa. Kemudian di bawahnya baru kita buat in jumlah mahasiswa. Karena di sini integer jumlah mahasiswa, maka bisa kita gunakan di sini in jumlah mahasiswa. Jangan lupa titik komanya. Kemudian di sini kita akan masuk ke array-nya, yaitu mahasiswa, daftar mahasiswa, jumlah mahasiswa. Kemudian kita akan menggunakan proses loopin untuk ini, mahasiswa ke nama mahasiswa, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Jadi kita akan menggunakan loopin for, karena ini lebih singkat. Terus nilai awal kita itu tentu aja 0. Terus I lebih kecil sama dengan jumlah mahasiswa.
karena ini nanti udah kita masukkan jumlah mahasiswanya. Kemudian kita akan masuk ke increment-nya, yaitu I++. Kemudian kita lanjut di for ini, cout-nya mahasiswa ke terus ini kita I tambah 1 dan lain. Kemudian kita buat lagi cout nama mahasiswa dan kita buat in ignore. Jadi in ignore ini tugasnya itu mengabaikan new line dari input sebelumnya. Kenapa sih kita pakai in ignore? Karena kita akan menambahkan get line di sini. Get line itu kan buat membaca karakter new line yang tersisa. Jadi kalau misalkan kita jadi in ignore itu membantu memastikan bahwa input yang diharapkan tidak terpengaruh oleh karakter yang tersisa di buffer input. Jadi kalau kita nggak pakai get line juga di sini, nanti itu nama mahasiswa ini bakalan hilang. Sampai mana? Sampai get line. Terus ini in daftar siswa. Ya, untuk mempersingkat daftar mahasiswanya itu kita variabelnya kita ubah jadi I. Ini nama. Jangan lupa titik koma di sini. Wait. Lupa titik koma sini. Kemudian kita akan lanjut ke cout nilai tugas. Jadi kita akan in di sini. Ini untuk array-nya. Jadi biar bisa dimasukkan ke dalam tabel. Terus kita masuk lagi ke cout nilai UTS. Kemudian in daftar mahasiswa dengan array, kemudian nilai UTS. Dan kita buat lagi cout nilai UAS dengan in daftar mahasiswa array nilai UAS titik koma. Jadi sebelum kita mengakhiri for kita ini, kita akan menghitung nilai akhirnya. Jadi menghitung nilai akhir itu sudah dicantumkan rumusnya itu ini. 50% tugas ditambah 20% UTS, kemudian ditambah 30% UAS. Pertama kita buat dulu ini variabel array kita, yaitu I. Nilai akhir sama dengan, jadi 50% itu kita ubah dulu ke desimal. Karena 50% itu kan 50/100. 50/100 itu kan 5/10. Kalau kita sederhanakan lagi itu bisa menjadi 0,5. 0,5 dikali
daftar mahasiswa I, nilai tugas, kemudian ditambah 20%, 20/100 berarti 2/10 berarti 0,2. 0,2 dikali daftar mahasiswa dan nilai tes. Kemudian kita tambah 30% berarti 0,3. 0,3 dikali daftar mahasiswa I dikali nilai UAS-nya. Ini kita perpanjang dulu ini ya. Nah, jadi menghitung nilai akhir ya udah, sekarang kita menghitung nilai grade nih, grade. Oke. Menghitung grade. Cara menghitung grade-nya itu karena kita sebenarnya udah di sini, kan udah kita bikin fungsi untuk menghitung nilai grade itu ini. Jadi sini tinggal kita panggil aja. Cara memanggilnya, kita panggil namanya, kita ketikkan namanya aja. Ini buat grade, buat array yang grade-nya sama dengan hitung. Nah, tinggal kita panggil kayak begini. Terus dalam kurung mahasiswa biar dimasukkan ke array. Nilai akhir ini. Dia nilai akhir ini dimasukkan ke sini. Nah, jangan lupa titik koma. Kemudian setelah ini for-nya selesai loopinnya. Jadi ini integernya kan I sama dengan 0. Terus I lebih kecil jumlah mahasiswa. Di sini jumlah mahasiswanya kan kita taruh ke si in. Jadi terserah pas kita output kan bisa kita ketikkan mau berapa jumlah mahasiswa. Misalkan jumlah mahasiswa yang kita inginkan tuh 2. Berarti I sama dengan 0, I lebih kecil 2, I plus plus. Karena I yang masih 0, jadi 0 lebih kecil sama 2, betul. Berarti kita lanjutkan ke cout mahasiswa ke typo. Mahasiswa ke, karena ini I tambah 1 dan I di sini masih 0. Jadi 0 tambah 1 itu 1, jadi nanti akan dimasukkan mahasiswa ke 1. Terus di bawahnya nama mahasiswa akan kita ketikkan. BTW getLine ini buat nama mahasiswa, nama seseorang itu kan pasti panjang. Tidak ada yang minim kemungkinan kalau misalkan nama orang itu hanya mempunyai 1 kata aja. Pasti ada yang 3 kata, 5 kata, bahkan ada nama terpanjang di dunia. Maka dari itu kita menggunakan getLine agar tidak memiliki batas untuk membuat spasi gitu. Jadi nanti program ini akan sambung sampai hitung grade ini. Kemudian nanti akan balik lagi ke I++, yaitu ditambahkan 1 yang namanya increment. Kemudian variabel I akan berubah menjadi 1. 1 lebih kecil 2, benar. Maka nanti akan lanjut ke sini. I-nya ini udah berubah menjadi 1. Maka nanti itu akan menjadi mahasiswa kedua. Nah, mahasiswa lanjut lagi sampai bawah sini. Baru nanti kita ini I++. I++ itu kan nambah lagi 1. Jadi I-nya yang awalnya jadi 1 jadi 2. Kemudian 2 lebih kecil 2, salah. Gitu, jadi tidak akan lanjutkan lagi. Oke, kita akan lanjut untuk menampilkan daftar nilai. Nampilkan tabel kita seperti ini.
kita bikin, oh iya, yang garis miring 2 ini tuh buat komentar ya, ini tidak akan muncul di layar output ya, cuma komentar aja. Ini kita see out. Judulnya daftar nilai. Inline. Kemudian kita see out lagi, ada itu kan. Oh, nggak usah pakai ini deh. Lanjut aja. Mata kuliah algoritma dan pemrograman. Inline. Kemudian kita lanjut ke garis-garis nih karena banyak banget dan kita nggak tahu berapa, jadi ya kita salin aja. Ini kok nggak bisa? Oh nih, Ctrl+V. Kemudian ini inline biar rapi. Kemudian lanjut lagi ke see out. Kita akan membuat ini nomor nama siswa. Jadi garis miring T ini tuh supaya apa ya? Biar ada gapnya gitu, biar ada kayak spasinya gitu. Nilai mahasiswa, grade. Nah, inline. Lanjut lagi, see out. Garis-garis lagi. Garisnya ini kita salin. Jangan lupa inline. Biar tabelnya bakalan rapi. Kemudian kita akan masuk lagi ke lupin. Ini lupinnya itu buat ini, buat nanti dimasukkan ke tabel. Kalau tadi kan lupinnya cuma buat mahasiswa ke-1, buat daftar-daftar nih kan. Sekarang nih lupinnya buat dimasukkan ke tabel. Jadi for kita masuk nilai awalnya itu I sama dengan 0. Kemudian I lebih kecil jumlah mahasiswa. Jadi jumlah mahasiswa ini masih tetap ya kayak tadi, yang kalau misalkan kita masukkan 2 ya kayak gitu juga. Terus kita masukkan incrementnya. Ini see out. See out. I tambah 1. I tambah 1. T. Jadi guna set W20 itu untuk mengatur lebar-lebar kolom sebanyak 20 karakter. Kemudian daftar mahasiswa. Ya, ini daftar mahasiswa. Nama ini terus T. Iya pas T. Nah, dan akan kita sambung di bawah aja biar gitu. Biar nggak perlu sampai kesana lagi karena ini emang banyak. I
Terus ini nilai tugas. T. Ini kita nggak pakai titik koma karena ini belum selesai statementnya belum selesai. Habis tugas UTS. Nilai UTS terus T. Habis UTS UAS. Nilai UAS ini T. Kemudian yang terakhir nilai akhir. Salah. Daftar mahasiswa I. Nilai akhir T. T. Enggak, sorry, salah, bukan kayak begini. Karena ini dari akhir, jadinya kita memakai fix dan set precision 2. Ya, nilai akhir ini kan bisa berkoma gitu kan. Jadi biasanya kalau kita output, kalau misalkan nilai UTS UAS tugas ini misalnya nilainya 85,75 atau enggak 70,5, biasanya nilai komanya itu enggak ditunjukkan. Kalau udah diinin tuh enggak ditunjukkan gitu pas, nggak sih bilangnya? Pas ditotalkan enggak ditunjukkan nilai 2 angka di belakang koma ini. Jadi kita pakai set precision untuk biar ditunjukkan. Jadi fix sama set precision ini ada di kamusnya include Ayomanip. Makanya kita gunakan itunya. Nah, terus kita lanjut. Daftar mahasiswa I. Nilai akhir T. Terus ini yang terakhir buat grade-nya. Headline. Kemudian ini for-nya udah selesai. Dia seperti tadi penjelasan for-nya sama aja kurang lebih. Kan untuk penutupan ini kan ada garis lagi sini kan. Ini kita salin lagi. Pakai endline. Kemudian sebagai penutupan kita kembalikan ke 0 biar tidak berulang lagi programnya. Close. Wait.
integer main-nya. Oh, integer main-nya belum. Ya, Neo. Pantas kayak. Nah, udah terhubung. Jadi ini adalah program kita. Kita compile dulu. Ada yang salah. Nama. I know. Oh, ini dibikin name. Nama harusnya. Save. Kita compile. Gak ada error. Terus kita run. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jumlah mahasiswa 2. Siswa pertama Sophie. Nilai tugas 95. UTS 95. Kalau kita buat 98,25. Nah. Loh. Ulang dulu. Execute. Compile and run. Sorry, salah. Dua, Sophie. Nah, nilai tugasnya itu nanti akan seperti ini jadinya programnya itu kan jadi A. Oke, jadi ini kan ditunjukkan belakang komanya. Kalau misalkan kita enggak bikin precisionnya itu angka di belakang komanya itu enggak akan ada. Jadi sekian untuk soal nomor 1. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Jadi sekarang kita akan ke nomor 2. Untuk soal nomor 2 kita bisa memilih salah satu dari pilihan di bawah ini. Yang pertama membuat program pemesanan kamar hotel. Yang kedua membuat program pemesanan tiket bus. Nanti hasil outputnya itu akan seperti ini. Kalau pada soal ini saya akan memilih untuk membuat program pemesanan tiket bus. Oke, jadi pertama-tama kita buat bahasa pemrograman kita seperti biasa, yaitu include IOStream, kemudian include IOmanip seperti program kita di soal sebelumnya itu, kemudian using namespace jadi supaya program dapat dijalankan atau dapat kita perintahkan. Kemudian kita akan masuk ke variabel global kita, yaitu struct penumpang, di mana di struct ini kita dapat menyimpan informasi tentang setiap penumpang. Kemudian tanda kurung dan di bawahnya aja. Di bawahnya kita buat char nama. Jelek deh. Char nama. Sini kita akan memakai array. Jadi array yang dimaksud di sini itu fungsinya buat menyimpan karakter maksimal 50 kata. Ini 20 ini juga untuk menyimpan karakter jenis bus maksimal 20 kata. Kemudian integer jumlah. Kan ada. Wait.
Nanti kan yang dimintakan bakalan nama, jenis bus, sama jumlah tiket kita. Jumlah tiket, kemudian double total harga. Jadi double total harga itu untuk menunjukkan angka desimal 2 di 2 belakang koma ya teman-teman. Jadi char itu fungsinya itu buat huruf, sementara integer dan double ini fungsinya buat angka. Kemudian ini salah nih harusnya. Ini harusnya kurung kurawal. Ini kita copy. Nah, ini baru betul. Oke, kita lanjut. Kita akan lanjut ke fungsi kita yang pertama, yaitu karena di program ini kita akan membuat fungsi untuk membandingkan dua string. Kita buat komentarnya itu membandingkan dua string. Integer banding string. Oh ya, dan ini fungsi yang digunakan itu fungsi non-void ya, seperti soal yang sebelumnya. Kemudian kita akan memakai const char, kemudian const char, jadi fungsi const char ini, const char 1 ini untuk pointer ke string pertama yang akan dibandingkan, const char string kedua itu pointer ke string kedua yang akan dibandingkan. Kenapa kita memakai const? Karena const ini fungsinya bahwa fungsi tidak akan mengubah isi dari string yang akan diterima. Kemudian kita lanjut. Kita akan menggunakan loopin while karena kita akan membandingkan sesuatu karena kita akan memeriksa setiap karakter dari kedua string hingga salah satu dari mereka mencapai akhir. Maka dari itu kita menggunakan while, loopin while. Jadi sini kita buat str1 dan str2 string 2. Dan setelah melakukan while loopin while, kita akan memasukkan program if. Kurung kurawal return dan di bawahnya jadi jika jadi di sini kita mau kayak while, kemudian kita jadi selama string 1 dan string 2 benar, maka akan dilanjutkan ke sini if string 1 dan string 2. Tapi jika karakternya berbeda, akan berhenti di sini. Tetapi jika karakternya sama, maka if string ini akan dilanjutkan ke sini, ke string 1++ dan string 2++. Oke, terus kita ini, terus ini tambahannya kita memakai return karena untuk mengembalikan nilai.
Jadi gunanya itu tuh untuk memastikan kedua string berakhir pada saat yang sama. Jadi supaya nggak berbeda-beda gitu nih karena kan nggak bersamaan gini. Kemudian kita lanjut ke fungsi kita yang kedua, yaitu fungsi untuk menghitung harga kita. Double hitung harga. Kita memakai const lagi. Terus kemudian integer jumlah tiket. Jadi yang akan kita tuh jenis busnya apa nanti. Jenis busnya pasti akan berbeda-beda. Maka dari itu harga tiap jenis bus itu pasti juga berbeda. Jumlah tiketnya akan menentukan total harga jenis bus itu ya. Ini kita lanjut kurung kurawal. Kita deklarasikan dulu double harga per tiket. Kemudian di bawahnya kita akan menggunakan if else lagi untuk membandingkan. Nah, di sini kita memanggil fungsi bandingkan string, dua string ini. Jenis busnya yang pertama itu jenis busnya itu ekonomi. Nah, kenapa harga per tiketnya itu kalau untuk ekonomi kita buat 50.000. Itu tuh untuk harga tiket ekonomi. Kemudian kalau misalkan dia nggak milih buat tiket ekonomi, maka dia bisa memilih buat yang bisnis. Harga per tiketnya itu kita buat 75.000. Ini untuk harga tiket bisnis. Kemudian jika dia tidak memilih itu, berarti tinggal yang eksekutif. Eksekutif. Kemudian harga per tiketnya itu kita buat 100.000. Nah, terus ini kita buat return harga per tiket biar nanti yang dipilih, yang nanti kita pilih itu bisa kembali ke nilainya sendiri. Harga per tiketnya itu nanti itu biar langsung dikalikan ke sama jumlah tiketnya. Nanti ini akan di-outputkan di fungsi utama. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi utama kita, yaitu integer main. Kita deklarasikan dulu ya. Integer jumlah penumpang. Karena nanti ditanya nama penumpang di sini jumlah tiket, jumlah penumpang nanti berapa. Kita lanjut ke cout judulnya.
Selamat datang di bus Polmed. Jangan lupa pakai N-line. Salah. Kok di situ? N-line. Kemudian kita masuk lagi ke masukkan jumlah penumpang. Ini karena dibilang output tidak sesuai, jadi ini saya masukkan jumlah penumpang nanti. Maka dari itu nanti ini ada pakai siin jumlah penumpang. Kemudian kita masuk penumpang ini kita masuk ke array-nya, yaitu jumlah penumpang. Kita masuk lagi, kita akan memanggil total pendapatannya. Nah, total pendapatannya ini kan awal-awalnya 0, nanti bisa kita ubah setelah ini. Setelah kita memasukkan, nanti kita akan memasukkan fungsi hitung harganya. Kita lanjut. Sekarang kita akan masuk ke looping for. Jadi looping for itu kita akan membuat ini seperti yang tadi, masukkan data penumpang ke 1, nama penumpang, jenis bus, jumlah tiket. Jadi untuk mengurutkan seperti itu, nilai awalnya itu 0, kemudian i-nya itu lebih kecil dari jumlah penumpang, kemudian i plus plus. Cout ini ada jumlah penumpang ya. Masukkan data penumpang ke sekian, baru nanti itu kita i-nya nih kita tambah 1 biar nanti bisa ditentukan masukkan data penumpang ke berapa. Kemudian N-line. Terus kita masuk lagi ke cout, yaitu nama penumpang. Ini kita masukkan siin. Siin-nya itu penumpang, kita pakai array titik nama. Karena struct penumpang, terus char itu nama. Jadi nanti secara otomatis nanti akan ini tuh dari sini. Oke, akan kita lanjut lagi. Yang kedua, jenis bus. Jenis bus ekonomi atau bisnis atau eksekutif. Tutup kurung. Dan di sini juga siin penumpang, dipakai array, terus jenis bus. Kemudian kita cout jumlah tiketnya. Jumlah tiketnya. Siin lagi penumpang.
jumlah tiket. Sorry. Nah, jadi integernya ini kan I sama dengan 0. Jadi awal-awalnya itu harganya I itu kan 0. Kemudian 0 misalnya jumlah penumpangnya itu kita buat 2 seperti tadi. Jadi 0 lebih kecil 2 benar, maka nanti program akan langsung masuk ke sini. Terus setelah selesai, maka akan masuk ke incrementnya I++. Jadi 0 tambah 1, 1. Kan tadi kan I-nya kan 0. Jadi sini kan dimasukkan I tambah 1 sama dengan 1, maka nanti akan keluar outputnya itu masukkan data penumpang ke 1. Nanti masuk lagi ke increment, kemudian nanti I-nya itu berubah menjadi 1. 1 lebih kecil 2, betul. Nanti masukkan data penumpang ke 1 tambah 1, 2. Jadi masukkan data penumpang kedua. Terus nanti akan lanjutkan ke bawah. Kemudian setelah selesai, masuk lagi ke I++. Jadi 2. I-nya tuh 2 lebih kecil 2, salah. Jadi program akan berhenti di situ. Terus kita akan lanjut lagi. Ke ini. Kita akan menghitung harganya. Dengan cara hitung harga penumpang. Jenis bus, terus penumpang, jumlah tiket, titik koma, dan total pendapatannya dengan penumpang total harga. Nanti jadi ini akan dikalikan secara otomatis. Cara menghitung penumpang total harganya itu hitung harga penumpang jenis bus akan dikalikan, harga jenis bus itu akan dikalikan ke jumlah tiket yang dipesan itu. Kemudian total pendapatannya itu ya dari penumpang, hasil dari ini. Oke, akan kita lanjut lagi. Jadi for ini selesai. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Pertama kita buat dulu judulnya, yaitu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Laporan penjualan tiket. Online. Kemudian see out lagi. Ini kita sesuaikan aja. Online. Kemudian see out. Karena kayak gini, mending sesuaiin aja deh. Kalau gitu. Jadi nanti gini, nama
penumpang, terus jenis bus, terus tiket, terus total. Wait, nomor penumpang, nanti totalnya juga bakal banyak ini kayak. Nah, ini dia. Baru endline. Kemudian cout. Ini kita salin aja. Terus untuk mengisi tabelnya kita akan menggunakan loopin, yaitu loopinnya itu for dengan nilai awal integer i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah penumpang, i plus plus. Kemudian ini cout. Kemudian kita akan memakai set w. Jadi set w itu mengatur lebar kolom sebanyak 2. Kita buat sini 2. Kemudian ya i tambah 1. Ini coutnya. Ini kita buat lagi set w. Ini tuh buat nama penumpangnya. Jadi ada 14 baris yang bakal dan lanjut lagi untuk jenis busnya. Penumpang i dengan jenis bus. Kemudian set w lagi buat jumlah tiketnya itu. Ini 10. Ini tuh buat total harganya. Tapi kita karena ini terakhir, jadi kita buat seperti sebelumnya itu menggunakan fix
dan set precision. Yang 2 untuk menampilkan total harganya itu biar ada 2 angka di belakang koma. Kita lanjut ke line dan yang ini udah siap for-nya. For-nya udah siap. Kemudian kita masuk ke penutupan tabelnya itu. Kita salin aja. Nah, line baru si out lagi buat total pendapatan. Oke, kita pakai fix lagi dan set precision. Dan biar ada 2 angka di belakang koma. Kemudian cara sebenarnya total pendapatan. Terus line. Nih total pendapatannya itu dari rumus yang ini. Dari kita buat. Terus line, terus kita untuk mengakhiri program kita gunakan return 0. Dan ini adalah program kita untuk soal nomor 2. Kita mulai aja compile. Dan ada yang salah. Expected. Oh iya, itu jangan diiniin. Jangan di spasi. Terus compile lagi, ada yang salah lagi. Initialization. Oh, wait. Huh? Apa gini? Save. Oh, sorry guys. Initialization. Integer. Inisialisasi. Hah?
inisialisasi. Oh my god. Oh, inisialisasi kayak gini. Oke. Oh. Oh. Oh iya, makan tuh jadi gini. Gini jadinya. Ada lagi yang salah. Hah? What? But bandingkan string ini kan dari sini. Jadi integer. Oh di situ. Oh wait, am I right? Yang mana salah? If oh yeah, right. Copy di sini. Terus nanti ada ini juga. Is it right? Huh? Oh, masa semuanya sih? Ini pas. Ya, berarti
Kita deklarasikan aja secara global. Loh. Oh. Ini. Nah. Oh. Banding. Nah. Harga per tiket. Oh. Nah. Maksudnya oh. Copy. Save. Oh. Ya oke. Udah, jadi itu yang salah. Oke, baiklah. Sekian dari video saya. Ini adalah hasil outputnya dari nomor 2. Terima kasih.